kerja sendiri atau dua jenis yaitu kata kerja transitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang selalu ditutup bisnis. Contohnya suara. Bayar. Untuk kata kerja transitif, contohnya membeli, membeli, yang kedua kata kerja transitif, kata kerja kata kerja yang tidak menyebabkan selengkap seperti kata tidur, contohnya saya tidur. Pada kalimat tersebut kata tidur berposisi sebagai P, yaitu predikat, tidak lagi diminta menyerahkan untuk memperjelaskan kalimatnya, karena kalimat itu sudah jelas. Mungkin ini sudah perintah. Baik, saya di sini akan menambahkan. Pertama saya menambahkan dari teman saya mengenai kata kerja transitif dan intransitif. Jadi jenis kata kerja itu kan ada dua. Jenis kata kerja. Yang pertama kan transitif. Dan yang kedua intransitif. Seperti yang telah dipaparkan oleh Reksi, contohnya itu seperti membeli membunuh. Tapi dapat kita jabarkan bahwa transitif ini intinya dia hanya ini ya kata yang memerlukan objek. Jadi ini memerlukan objek. Dan sedangkan ini dia berlawanan dengan kata transitif ini. Di transitif ini dia berlawanan dengan kata lain, dia tidak memerlukan objek. Jadi di sini transitif dia sangat memerlukan objek dibandingkan intransitif. Intransitif dia tidak perlu. Baik, saya akan menambah lagi mengenai ciri-ciri kata kerja. Oke, baik. Ciri-ciri kata kerja. Ciri-ciri kata kerja seperti baik, di sini ada kita mulai dengan ciri-ciri kata kerja. Di mana dalam ciri-ciri kata kerja ini dia ada pertama, sebuah kata itu dia harus terbentuk dari imbuhan. Betul, dalam imbuhan ini bisa dapat dibagi. Kita tahu, mungkin teman-teman sudah mengerti imbuhan yang seperti apa. Misalkan seperti ada beli, bertermekan, dan dikan. Ini adalah contoh adalah di antara dalam imbuhan. Selanjutnya ada lagi yang kedua. Selain dari kata kerja, dia memerlukan sebuah imbuhan. Kata tersebut dapat didahului seperti yang telah dijelaskan oleh dari kelompok 11. Kata tersebut dapat didahului dengan kata seperti kata dia dapat didahului. Dari ciri-ciri ini dia dapat didahului. Dapat didahului dengan kata seperti apa? Tapi dapat didahului di sini dengan kata seperti
kata telah, sedang, akan, hampir, dan segera itu merupakan bagian dari yang dapat diperoleh dengan kata-kata tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri kata kerja itu dapat diperluas dengan cara menambah dengan kata seperti kata yang dikatakan dulu tadi, dengan kata benda misalkan, kata sifat. Tapi saya ambil satu contoh kata benda. Kata benda kita ambil adalah misalnya seperti yang kita pernah pelajari biasanya sepatu, sepeda. Di sini kita tahu sepatu itu apa? Sepatu itu yang kita pasang di kaki. Tapi tidak tahu apakah ini yang kita tahu adalah sepatu. Tapi ketika kita menambah ini dengan kata otomatis menjadi suatu kata kerja. Kita memakai sepatu, bersepatu. Dan juga sepeda. Kita tahu sepeda apa yang dipakai, yang rodanya dua, yang kita tanjak. Tapi kita tidak tahu bagaimana itu sepeda. Tapi ketika kita tambah bersepeda, maka akan seperti, maka dia akan menjadi suatu kata kerja atau menjalankan sepeda tersebut. Mungkin tidak terlalu banyak disampaikan. Saya akan kembali mengulas ke pengertian awal. Di pengertian yang saya simpulkan di sini, yang saya ambil adalah dari kata imbuhan. Di sini sepertinya terjadi kesalahan. Imbuhan dia terdapat kata tapi di dalam pengertian di sini kata kerja tidak dapat diberi perfixter. Jadi seperti ini, misalkan bersepatu. Jika kita ubah ke bentuk tidak bisa, masa tersepatu, tersepeda, itu tidak bisa. Jadi di sini akan kita gunakan yang bersepatu. Oke, jelas. Bagian dari ciri-ciri kata kerja. Terima kasih. Baik, itu dari saya. Oke, jadi baik. Itulah hasil diskusi hasil presentasi dari kelompok 11 dan kelompok 12. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau yang mau menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saudara menjelaskan tentang proses gabung. Yaitu sedang digabungkan. Contohnya janji penyanyian kelas. Di sini saya bertanya, makna dari proses gabungan dalam contoh tadi terletak di kata apa? Oke. Kelompok akan menjawab pertanyaan dari saudara Oscar. Verba berproses hubungan. Pertanyaannya, apa tadi pertanyaannya? Makna dari proses gabungan dalam contoh tadi itu terletak pada kata apa? Contoh yang berproses gabungan itu, ya. Ya contoh yang tadi. Contoh yang nyanyi-nyanyi di kelas sebetulnya. Jantri proses gabungan yaitu bernyanyi-nyanyi. Misalkan ini ditambah lagi, misalkan ya Jantri menulis sambil bernyanyi-nyanyi di kelas. Bernyanyi-nyanyi itu kan kata kerja. Kalau bernyanyi-nyanyi berarti Jantri sedang menyanyikan lagu itu. Bernyanyi-nyanyi yang termasuk kata kerja. Atau contoh yang lainnya, kamu melihat saya sambil tersenyum-senyum. Nah, kamu tersenyum-senyum enggak? Tersenyum-senyum itu kan kamu melihat saya sambil tersenyum-senyum. Berarti kan kamu melihat kan juga kata kerja. Tapi di sini kata kerja yang menunjukkan proses gabungan adalah tersenyum-senyum. Soalnya kenapa? Berproses gabungan itu proses ini dimaksud proses ini proses yang sedang secara tidak sengaja maupun sengaja itu dilakukan. Misalkan kamu tersenyum-senyum kan kamu mungkin tidak merasa ya, tapi kamu sedang tersenyum-senyum. Itu mungkin dari saya. Bagaimana saudara Oscar? Baik, pertanyaannya makna dari kelompok yang bawa memaparkan ini kan makna
ya. Jadi di sini saya akan menurutkan seperti kata Bawon, bernyanyi ini jika bernyanyi ini adalah suatu kata kerja. Nah, untuk maknanya, menurut saya di sini, jika di sini tertulis Jandri bernyanyi-nyanyi di kelas, makna yang istilahnya makna dari Jandri ini, untuk apa dia bernyanyi-nyanyi di kelas ini? Mungkin ada makna tersendiri dari saya sendiri, kan sama saya. Mungkin saya mau menghibur diri saya. Jadi menurut saya yang makna yang terdapat di dalam itu adalah dari bernyanyi-nyanyi. Kan pertanyaannya adalah maknanya. Jadi kita ambil dari Jandri bernyanyi-nyanyi. Misalnya Jandri di kelas saja, tidak tahu ngapain Jandri di kelas. Jadi kita tahu sekarang ada di Jandri bernyanyi-nyanyi di kelas. Ini bisa kita tambahkan menjadi kita ambil dari sini satu maknanya. Jadi mungkin kalau mau dijelaskan kita tanya kepada Jandrinya. Nah, jadi maknanya itu menurut saya kalau pertanyaannya adalah mengenai makna. Jadi kita dapat simpulkan dari bernyanyi-nyanyi ini makna itu. Mungkin ya maknanya bernyanyilah untuk menghibur diri. Seperti itu dari saya. Bagaimana saudara Oscar sudah puas dengan jawaban? Oke, baik saya mengerti dengan bernyanyi. Cuma saya bertanya, apa bedanya bernyanyi dengan bernyanyi? Jawab Pak. Beda sama bernyanyi-nyanyi. Bedanya bernyanyi-nyanyi sama bernyanyi. Ini ya. Jandri bernyanyi di kelas. Ini misalkan ini kan tadi berangkat ya. Misalkan Jandri apa ya? Membaca atau bernyanyi? Ya, Jandri membaca dan bernyanyi-nyanyi di kelas. Kalau Jandri bernyanyi di kelas kan sudah nyata pergi. Jandri membaca dan bernyanyi di kelas, berarti kan dia sengaja memang membaca sambil bernyanyi. Mamu bisa ya? Oh, membacanya mungkin dalam hati, tapi dia sambil bernyanyi. Berarti dia disengaja ya. Tapi kalau Jandri membaca dan bernyanyi-nyanyi di kelas, mungkin sambil membaca tapi bernyanyi-nyanyinya yaitu tadi nggak sadar tapi dilakukan. Seperti contoh yang lain yang mudah. Kamu melihat cewek di depanmu dan tersenyum, berarti kan tersenyum. Tapi kalau kamu melihat cewek di depanmu dan tersenyum-senyum, kan ada prinsip lain yang dilakukan tapi seperti tidak sadar. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Bagaimana saudara Oscar? Ya baik, saya akan menjelaskan maksudnya dari bernyanyi-nyanyi ini. Oke, bernyanyi-nyanyi ini merupakan suatu proses dari rekomunikasi. Nah, dari rekomunikasi kan bernyanyi-nyanyi menjadi bernyanyi kan. Jadi ini merupakan proses kita dari namanya afiksasi. Nah, jika nggak paham, pergilah baca apa itu reduksifikasi, apa itu afiksasi, pasti Anda menemukan ini. Ada di situ. Jadi baik, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 11 dan 12. Jika ada salah kata atau yang menyinggung perasaan atau menyinggung perasaan teman-teman, saya selaku moderator dan mewakili kelompok 11 dan 12 meminta maaf dan mengucapkan terima kasih.